begitu yang saya disebut bahwa saya mau masuk dengan menjadi bagian dari Pak Jokowi, itu juga harus dilihat dari situ bahwa di ujungnya saya melihat bahwa saya tidak ingin Indonesia pecah. Saya tidak ingin Indonesia rusuh. Saya tidak ingin ada pergantian dan perebutan kekuasaan itu berdarah. Itu saya tidak ingin, dan kalaupun saya bisa mempengaruhi, saya tidak ingin bagian dari itu. Saya tidak ingin, karena saya seorang yang belajar sejarah. Saya tahu di atas tidak ada begini, saudara. Menang dari 2014 waktu pertama kali beliau menang, beliau minta ketemu saya, akhirnya saya terima di sini di Kartanegara. Belum sebagus ini, saya terima beliau dan saya katakan beliau minta saya hadir di pelatihan beliau. 2019 situasi waktu itu cukup tegang, saya sudah memperhatikan cukup tegang. Di puncak itu kalau nggak salah tanggal 21 malam, 21 malam, saya datang ke Tamrin malam-malamnya itu. Ya, lihat sudah banyak anak-anak muda mendukung saya, karena saya mantap begini begitu. Itu saya datang suatu tempat, ada anak umur 18-17 saya tidak tahu. Lihat saya, ya Pak Prabowo, pagi siap mati untuk Bapak. Sini saya lihat, di sini saya lihat, dan di situ saya ambil keputusan. Ini sangat berbahaya. Lalu saya kasih tanya sedikit, ini bisa. Saya turun, saya berlutut di depan dia, saya bilang, kamu, saya tidak mau kamu mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk bangsa Indonesia. Nah, di situ saya berputuskan tidak. Di situ saya pulang, saya datang ke kantor-kantor dan saya minta mereka pulang. Dan saya bikin statement pulang, karena itu situasinya sudah sangat udah macam-macam. Sesudah itu saya dapat kontak-kontak dari pihak Pak Jokowi 01 mengajak untuk rekonsiliasi. Ya, jadi kita harus mendapatkan proporsi yang sebenarnya, bahwa rekonsiliasi itu datang dari dua pihak. Jadi tidak semata-mata saya yang bersedia rekonsiliasi, tapi bahwa Pak Jokowi lah yang punya suatu sikap negarawan bahwa dia mengajak rekonsiliasi. Akhirnya saya kumpulin di Hambalang 2.000 orang, semua pimpinan daerah, ya, ketua DPD, anggota DPRD, semua DPD. Saya jelaskan. Kemudian saya ceritakan tadi, pengabdian kepada negara dan bangsa, perasaan pribadi itu nggak boleh. Dan saya cerita 3 kasus yang saya pelajari dari sejarah. Itu saya belajar dari situ. Pertama, saya ceritakan 2 tokoh Jepang, Hideyoshi Toyotomi, seorang jenderal kuat, berhadapan dengan Ieyasu Tokugawa. Mereka mau perang. Hideyoshi punya sifat yang saya belajar juga. Sebelum kau mulai perang, cobalah buka hubungan, buka komunikasi, negosiasi dulu sebelum. Dan itu dia minta ketemu dari Tokugawa. Jadi mereka ketemu, pasukannya di belakang Tokugawa, di belakang Ieyasu, di belakang Hideyoshi. Hideyoshi mengatakan, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar semakin banyak orang yang mengetahui terkait sosok patriot dan jiwa kepemimpinan Prabowo Subianto. Bagaimana dulu beliau tidak ingin keributan, bagaimana beliau tidak ingin melihat pertikaian sesama anak bangsa, bagaimana beliau tidak ingin melihat orang-orang yang berjuang rela mati demi dirinya, teman-teman. Dan ini sosok yang sangat luar biasa. Ya, menurut saya jiwa besar Prabowo juga telah membuktikan bahwa beliau memang peduli dengan negeri ini, di mana beliau rela mengorbankan semuanya
untuk menerima rekonsiliasi Bapak Presiden Joko Widodo, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut videonya berikut ini. Yang mulia, tolong lihat di belakang saya. Pasukan sebanyak, putra-putra paling kuat, Nihon. Tapi saya juga lihat di belakangmu, pasukanmu juga sangat kuat. Putra-putra terbaik Nihon juga. Besok salah satu dari kita akan menang. Bisa saya, bisa Anda. Tapi yang jelas, kalaupun saya menang, saya tahu banyak anak buah saya akan gugur dan cedera. Kalau kau menang, banyak anak-anakmu akan gugur dan cedera. Besok malam banyak orang tua akan menangis. Anak-anaknya tidak pulang. Kalaupun anaknya pulang, anaknya sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Coba, Anda kan cinta sama Nihon, saya cinta sama Nihon. Kenapa kita tidak bersatu? Tokugawa Hideyoshi, Anda benar, kita bersatu untuk ini. Tidak jadi pertempuran. Akhirnya orang tua Jepang pada saat itu ribuan, puluhan ribu tidak jadi menangis. Anak-anaknya pulang kembali. Ini pelajaran dari saya karena saya mantan prajurit. Saya bisa bayangkan nenek saya, anaknya ini tidak kembali. Saya bisa bayangkan orang tua saya, seandainya saya tidak kembali. Entah dari tim-tim, entah dari Papua. Jadi itu saya ceritakan ke Gerindra. Saya ceritakan dan saya kumpulkan. Mereka musuh. Mereka mau perang bisa selesai di depan. Cerita kedua, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu begitu menang, dia punya lawan namanya William Seward. Mereka lawan 20 tahun. Saya sama Jokowi baru 10 tahun. Seward ini lebih tua dari Lincoln. Dan suatu saat waktu Lincoln masih muda, Lincoln mau menghadap seniornya di kantor. Sekretarisnya Seward mengatakan, Pak, ini ada saudara Abraham Lincoln mau menghadap Bapak. Jawabnya si Seward, kasih tahu monyet itu suruh pulang deh, saya nggak mau ketemu monyet itu. Kedengaran oleh Abraham Lincoln. Jadi waktu Abraham Lincoln juga saya jadi presiden. Sudah ada wakil presiden, tapi saya minta Anda jadi Secretary of State. Nah di Amerika Secretary of State itu urutan ketiga. Jadi Seward kaget, kenapa Anda pilih saya? Anda tahu kan saya tidak suka sama Anda? Abraham Lincoln jawab, oh iya saya tahu, saya pun tidak suka sama Anda. Tapi Abraham Lincoln ini orang hebat. But I know that you love the United States of America. Saya tahu kau cinta Amerika Serikat. Saya pun cinta Amerika Serikat. Kenapa kita tidak kerjasama untuk Amerika Serikat? Anda tidak kerja untuk saya. Anda kerja untuk Amerika Serikat. Kita sama-sama cinta Amerika Serikat. Kenapa kita tidak kerjasama? Ini, sesudah itu Seward bilang, Anda benar. Kalau di kabinet saya nanti, semuanya adalah pendukung saya. Setiap saya bicara, mereka pasti setuju. Kalau ada orang yang pernah jadi rival saya di situ, setiap gagasan saya akan disanggah, akan dikaji, akan disempurnakan, sehingga keputusan nanti kita yang terbaik untuk Amerika Serikat. Saudara-saudara, Jepang jadi negara hebat, Amerika jadi negara hebat. Yang terakhir ya, sekali lagi saya mengatakan saya ini bukan komunis atau pro komunis, saya tidak lain. Tapi saya mau belajar dari sejarah. Mao Zedong waktu dia menang akhir tahun 49, kalau sistem mereka itu Republik Tiongkok, dia kalau nggak salah wakil presidennya 3. Jadi satu dia pilih, yang kedua dia pilih siapa, yang ketiga dia pilih seorang jenderal dari Kuomintang. Dipanggil menghadap Mao Zedong, bersedia nggak Anda jadi wakil presiden kita untuk ke depan? Kaget si jenderal ini, saya lupa namanya. Kenapa Anda pilih saya? Saya kan pernah bunuh anak buahmu, ribuan saya bunuh. Saya pernah bunuh anggota partai komunis ribuan. Kenapa Anda pilih saya?
Stop, berhenti. Jangan bicara masalah. Tutup itu. Kita sekarang membangun Tiongkok yang baru, a new China. Nah, ini akhirnya apa terjadi? Tiongkok seperti sekarang. Karena ada pemimpin seperti itu. Kamu pernah lawan saya. Kita kerjasama untuk itu di belakang saya, di belakang waktu itu saya sudah. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, saya ceritakan ke Partai Gerindra. Akhirnya ya sudah, mereka serahkan kepada saya. Bagi saya persatuan Indonesia sangat penting. Tidak jatuh dari langit, harus kita rawat. Bukan durian, bukan mangga kita jadikan, harus kita rawat. Gak bisa. Pohon aja dirawat. Persatuan Indonesia ini dirawat, harus dengan contoh. Bahaya kalau Prabowo jadi Menteri Pertahanan, kudeta. Saya nggak ngerti, saya tiap kali bangun, saya lihat di kaca, bukan gue ini, bukan kudeta. Dulu di sekitar Pak Harto, mertua gue sendiri. Dia bilang gue mau kudeta, Pak. Gue mau bukan mertua gue sendiri. Gila kan? Habis itu Pak Harto, gue juga mau kudeta. Gue mau kudeta juga. Pak, jangan Menteri Pertahanan, Pak. Kasih Menteri Desa. Lebih parah lagi, nanti bikin barisan kami. Jangan-jangan gue mau dikasih Menteri Pariwisata. Jadi tadi ini dari story ya. Boleh tanya semuanya. Saya tuh tidak ingin jadi menteri. Karena saya dapat perlawanan dari orang Prabowo nanti. Jadi saya dealnya itu, oke, rekonsiliasi, gue kasih menteri-menteri gue, ya kan? Sorry, kita orang Betawi ya kalau udah larut kita pakai bahasa Betawi. Ya kan? Aku bikin santai dari umur 18 tahun gak pernah istirahat. Jadi gini aja dulu kasih tahu Bapak, saya mau jadi ketua Dewan Pertimbangan. Yang penting dapat paspor hitam kan. Iya, dapat paspor itu antara yang bagus, gue bisa jalan-jalan ke luar negeri, rapat hanya sekali sebulan. Iya kan? Pertimbangan, ditimbang-timbang mau dipakai nggak dipakai. Jangan tanggung jawab. Begitu aja deh. Deal, udah deal. Saya kasih nama-nama jadi menteri. 3 hari sebelum pengumuman, aduh, ketua Dewan Pertimbangan itu nggak bisa sudah. Gimana kalau masuk kabinet? Jadi Menko Polhukam, Menko Koordinator. Orang Indonesia nggak suka dikoordinasi. Gini aja deh, Menteri Pertahanan, sampaikan ke beliau, kalau Menteri Pertahanan, aku ngerti pertahanan, saya mau Menteri Pertahanan. Sebetulnya Menteri Pertahanan itu paling, selain Presiden hanya kita, kemana-mana dapat jadwal kehormatan. Lalu kebanggaan tuh ya, mari gak ada kemana-mana. Menteri lain enggak, lu ada dapat. Tapi kalau lu masuk ke Menhan kan dapat gue kasih. Jadi saya dipanggil ke istana. Mas Prabowo gimana kalau jadi Menko Polhukam? Jangan Pak, nggak cocok apa rapat-rapat terus. Tapi Mas Prabowo kan sini kalau berarti gimana kalau yang lain jadi Menko? Bagi saya nggak ada senior junior Pak. Yang penting bangsa dan negara Pak. Nggak ada Pak. Saya lebih cocok Menteri Pertahanan Pak. Saya suka di lapangan. Oh baik kalau begitu. Ya sudah. Nanti Mas Prabowo keluar ketemu wartawan, sampaikan saja Mas Prabowo diminta bantu saya di bidang pertahanan. Jadi saya boleh umumkan. Ya
Jadi saya yang disuruh. Jadi kalau politik itu memang selalu menang. Bagi masih gak ada gak cocok kan begitu. Politik gak cocok. Iya. Ya tidak. Itu lagi tadi. Kalau selalu kan dia suruh aku ngomong saya polos aja. Ya saya diminta oleh Pak Presiden Jokowi untuk membantu beliau di bidang pertahanan. Satu-satunya yang dia, yang lain nggak dikasih, disimpan sampai terakhir hayat saya. Karena beliau tahu banyak lobby, jangan kasih Prabowo. Pasti kudeta. Ini saya tanya ini di depan kalian tanya, di depan lingkungan saya bilang ini Pak Jokowi ini maestro. Jadi nama saya kepada dia di lingkungan saya itu maestro itu master, jago dia. Jadi, saya yakin dia ngomong di Indo Defense dan kemarin di Perindo itu sudah diperhitungkan oleh beliau. Dia sengaja karena mungkin daripada aku lobby terus kan. Nah teman-teman, itulah tadi seperti apa bisa kita dengarkan pemaparan dari Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika beliau menceritakan seperti apa kisah pilu di tahun 2019, bagaimana aksi demonstrasi itu, bagaimana massa itu rela untuk mengorbankan dirinya untuk Prabowo, tapi Prabowo tidak ingin itu terjadi teman-teman. Dan beliau menceritakan seperti apa proses rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang ya sangat luar biasa ya, bisa meredam banyak sekali emosi masyarakat, bisa meredam seluruh pertikaian yang terjadi teman-teman. Dan ini dua sosok pemimpin yang luar biasa menurut saya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.